Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara penyusunan portofolio. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu guru yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan profesi guru. Dalam penyusunan portofolio setidaknya ada 6 komponen. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua melakukan refleksi diri. Yang ketiga mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Kemudian yang keempat menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Kemudian yang kelima prestasi hasil kompetisi. Dan yang keenam adalah kegiatan pengabdian. Jadi Bapak Ibu guru, ada 6 komponen dalam portofolio ini. 4 komponen wajib diisi oleh Bapak Ibu guru yang melaksanakan UKIN. Kemudian 2-nya bersifat opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, 2 yang boleh diisi itu adalah prestasi hasil kompetisi dan kegiatan pengabdian. Kalau memang Bapak Ibu guru tidak punya bahan-bahan untuk diupload pada prestasi hasil kompetisi dan kegiatan pengabdian, maka tidak menjadi masalah ya. Sedangkan yang 4 komponen tadi wajib diisi oleh Bapak Ibu guru peserta UKIN. Kalau misalnya di antara 4 itu satu saja tidak diisi, maka dijamin Bapak Ibu guru tidak lulus pada UKIN ya. Oke, kita akan bahas satu per satu sebagai berikut. Yang pertama melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, apa sih yang diupload oleh Bapak Ibu guru? Yang pertama adalah publikasi di jurnal internasional. Jadi penelitian dan publikasi di jurnal internasional. Kemudian di jurnal nasional S1 dan S2. Kemudian publikasi di jurnal ada IISN dan di OI ya. Kemudian jurnal nasional. Kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Nah, seperti Pitika kan Bapak Ibu guru diseminarkan di sekolah dengan mengundang guru-guru ya. Kemudian hasil penelitian belum diseminarkan. Jadi Pitika yang belum diseminarkan. Kemudian karya ilmiah best practice di jurnal atau proceeding internasional. Kemudian karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding nasional, karya ilmiah best practice di jurnal proceeding provinsi, tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional, tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten atau web resmi ya, bukan di blog. Nah, itu yang bisa diupload oleh Bapak Ibu guru. Baik itu karya ilmiah yang dibuat sendiri ataupun secara berkelompok ya, nanti ada masing-masing skornya. Kemudian yang kedua melakukan refleksi diri. Nah, melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali ya. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu dilakukanlah refleksi ya, sesuai dengan format yang disediakan di LMS nantinya. Kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Ini. Kemudian yang ketiga mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, seperti misalnya BIMTEK ya, diklat latihan fungsional dan teknis. Nah, biasanya Bapak Ibu guru BIMTEK ada di piagamnya ada jamnya. Nah, kalau di bawah 30 maka itu tidak dianya yang diakui yang ada angka kreditnya, yakni skornya minimal 30 sampai dengan 80 jam. Nah, biasanya kita kan rata-rata 32 jam kan di piagam kita atau sertifikat kita. Nah, ini bisa diupload ya. Jadi minimal 30 jam.
Kemudian paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Paket minimal 3 jam pertemuan per 60 menit ya, 1 jamnya 60 menit. Nah, satu paket poinnya 0,35. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan kolektif guru seperti lokakarya, seminar, konferensi internasional. Lokakarya, seminar, konferensi regional. Ini kegiatan kolektif guru ya. Kemudian lokakarya atau seminar konferensi nasional. Kemudian lokakarya atau seminar atau konferensi tingkat provinsi. Kemudian konferensi kabupaten, kemudian di tingkat sekolah atau gugus. Jadi ada nilainya ya. Baik sebagai pembicara ataupun sebagai peserta atau panitia atau moderator, yang jelas ada sertifikatnya. Oke, yang keempat, menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Nah, seperti misalnya Bapak Ibu guru menulis buku teks yang lulus nilai Kemdikbud, kemudian buku teks yang diterbitkan oleh penerbit ya, penerbit ber-ISBN. Kemudian buku teks yang diterbitkan penerbit belum ber-ISBN tetap bisa diupload ya oleh teman-teman. Kemudian kalau teman-teman membuat modul atau LKPD minimal 1 semester digunakan di nasional boleh. Kemudian modul yang digunakan di provinsi, modul yang digunakan di kabupaten, modul atau LKPD yang digunakan di sekolah itu sendiri boleh Bapak Ibu upload ya. Nah, nanti masing-masing nilainya saja yang berbeda ya. Kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan oleh penerbit ber-ISBN, kemudian yang belum ber-ISBN juga boleh ya. Bahkan buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri boleh diupload. Buku karya terjemahan. Kemudian buku pedoman guru, Bokapter atau bunga rampai yang diterbitkan nasional ber-ISBN diterbitkan penerbit. Nah, ya. Kemudian Bokapter atau bunga rampai yang diterbitkan nasional belum ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit. Bokapter atau bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri. Jadi Bapak Ibu guru sendiri yang menerbitkannya ya. Kemudian karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, karya seni kompleks, karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, karya praktikum sederhana. Anggota tim pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi ya. Masuk. Oke, kemudian yang kelima, prestasi hasil kompetisi. Yang pertama mengikuti kompetisi internasional, juara 1 sampai dengan 5 ya, mengikuti kompetisi internasional, finalis. Kemudian kompetisi nasional juara 1 sampai dengan kompetisi nasional finalis ya. Kemudian kompetisi tingkat provinsi juara 1 sampai dengan 5. Kemudian mengikuti kompetisi tingkat kabupaten, kecamatan atau gugus juara 1 sampai dengan juara 5. Nah, ini adalah Bapak Ibu gurunya ya. Jangan nanti mendampingi siswa juaranya lalu di-upload di sini. Maka itu tidak bisa dinilai. Jadi yang ikut lomba ini, berkompetisi ini adalah Bapak Ibu guru. Jadi piagamnya atas nama Bapak atau Ibu guru ya, bukan siswanya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mendampingi siswa juara, Bapak Ibu guru upload di sini di LMS, maka tidak bisa dinilai ya. Nah, ini mengikuti kompetisi tingkat kecamatan atau gugus ya tadi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kegiatan pengabdian. Nah, ini yang banyak keliru ya Bapak Ibu guru. Pengabdian ini adalah yang sifatnya kepanitiaan, yang bukan kepanitiaan maka tidak bisa dinilai. Misalnya Bapak Ibu guru mengupload aktif sebagai pengurus MGMP atau anggota MGMP atau anggota PGRI, diupload, maka itu tidak bisa dinilai karena bukan kepanitiaan. Yang boleh diupload adalah kepanitiaan internasional,
nasional, kemudian kepanitiaan tingkat provinsi. Misalnya ada kegiatan pramuka ya, Bapak Ibu guru ikut sebagai panitia. Atau kegiatan di masyarakat, ada kegiatan maulid atau apa, misalnya Bapak Ibu guru sebagai panitia, dan di SK panitia itu ada nama Bapak Ibu guru. Kalau tidak ada namanya maka tidak bisa dinilai. Nah, ini yang kemarin itu banyak keliru, Bapak Ibu guru yang diupload itu adalah kepengurusan, jadi pengurusan nggak masuk. Misalnya dia SK apa, pengurus MGMP, AKPAI, kecuali kalau misalnya MGMP mengadakan sebuah kegiatan, diterbitkan SK kepanitiaannya. Nah, itu yang masuk, bukan SK kepengurusan MGMP-nya atau SK AKPAI-nya atau SK PGRI-nya. Nah, di sini kan berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, kepanitiaan nasional, provinsi, bahkan kepanitiaan di tingkat sekolah, misalnya panitia penerimaan peserta didik baru ya, PPDB. Bapak Ibu masuk sebagai panitia. Nah, SK itu boleh diupload. Oke, Bapak Ibu guru, demikian 6 komponen portofolio, 4 wajib diisi dan 2-nya bersifat opsional. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membantu Bapak Ibu guru dalam menyusun portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.